Manchester United dikabarkan siap menjalani bursa transfer musim panas yang sangat sibuk setelah mendapatkan tambahan dana segar sebesar 100 juta pound. Suntikan dana tersebut disebut berasal dari restrukturisasi utang keluarga Glazer yang memberi ruang lebih besar bagi manajemen untuk memperkuat skuad jelang musim baru. Setelah hampir merampungkan transfer Ederson dari Atalanta senilai 35 juta pound, Setan Merah masih memburu tambahan gelandang baru. Nama Matheus Fernandes kini menjadi target utama dengan nilai transfer yang diperkirakan mencapai 80 juta pound. Selain itu, Alex Scott juga masuk dalam radar sebagai opsi tambahan di lini tengah. Tak hanya fokus pada sektor gelandang, Manchester United juga berencana memperkuat beberapa posisi lain seperti bek kiri, striker, bek tengah, hingga penjaga gawang telapis. Roberto Mancini resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Al Sadd setelah klub juara Qatar Stars League itu mengumumkan perpisahan pada Sabtu 13 Juni 2026. Keputusan ini langsung memicu spekulasi soal kemungkinan kembalinya Mancini ke kursi pelatih Italia. Meski masih terikat kontrak hingga 2027, kebersamaan Mancini dengan Al Sadd berakhir lebih cepat. Pelatih berusia 61 tahun itu memang sukses mempersembahkan gelar Liga Qatar musim lalu, tetapi gagal memenuhi target di kompetisi lain. Kini nama Mancini disebut sebagai kandidat utama untuk kembali menangani Italia yang tengah berupaya bangkit usai gagal tampil di FIFA World Cup 2026. Pengalaman Mancini membawa Italia juara UEFA Euro 2020 menjadi alasan kuat mengapa Italia mempertimbangkan pemulangannya demi mengembalikan kejayaan Gli Azzurri. Timnas Jepang datang ke FIFA World Cup 2026 dengan ambisi besar. Samurai Biru secara terbuka menargetkan gelar juara dunia, sebuah target yang belum pernah dicapai negara Asia manapun. Setelah 2 edisi terakhir selalu terhenti di babak 16 besar, Jepang kini ingin menembus sejarah baru. Di fase grup, Jepang tergabung bersama Belanda, Swedia, dan Tunisia di grup F. Laga pembuka kontra Belanda menjadi ujian berat bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu. Bek kanan Yukinari Sugawara menegaskan bahwa timnya datang bukan sekedar berpartisipasi, melainkan untuk bersaing memperebutkan trofi. Namun persiapan Jepang sempat terganggu setelah sang kapten, Wataru Endo, dipastikan absen karena cedera kaki berkepanjangan. Kehilangan salah satu pemimpin utama jelas menjadi pukulan besar, tetapi Jepang tetap percaya diri bisa tampil kompetitif dan membawa kebanggaan bagi negaranya. Qatar akhirnya pecah telur di ajang FIFA World Cup setelah meraih poin perdana sepanjang sejarah keikutsertaan mereka. The Maroons bermain imbang 1-1 melawan Switzerland pada laga grup D. Hasil ini mengakhiri catatan buruk Qatar yang selalu kalah dalam 3 laga pada debut mereka di FIFA World Cup 2022. Dalam pertandingan tersebut, Swiss sempat unggul lebih dulu lewat gol Bril Embolo pada menit ke-67. Qatar terlihat kesulitan membongkar pertahanan lawan dan nyaris kembali menelan kekalahan. Namun, drama terjadi di masa injury time ketika gol bunuh diri Miro Muhain pada menit 90+4 membuat skor berubah menjadi 1-1. Hasil imbang ini menjadi momen bersejarah bagi Qatar. Pada edisi 2022, mereka gagal meraih 1 poin pun setelah kalah dari Ekuador, Senegal, dan Netherlands. Kini, 1 poin melawan Swiss memberi harapan baru bagi Qatar untuk tampil lebih kompetitif di sisa pertandingan fase grup. Carlo Ancelotti mengakui Brazil masih perlu banyak perbaikan setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Maroko di laga pembuka FIFA World Cup 2026. Dalam pertandingan di MetLife Stadium, Brazil sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Ismael Saibari sebelum Vinicius Junior menyamakan kedudukan. Meski tampil lebih dominan di babak kedua, Brazil gagal memanfaatkan sejumlah peluang emas untuk mengamankan kemenangan. Ancelotti menilai timnya memulai laga dengan gugup, kehilangan banyak bola, dan kalah dalam duel-duel penting, yang membuat permainan di babak pertama jauh dari harapan. Meski begitu, Ancelotti tetap tenang dan menegaskan hasil ini bukan akhir segalanya. Menurutnya, Brazil masih punya waktu untuk berkembang dan fokus ke laga berikutnya melawan Haiti National Football Team pada 19 Juni. Pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa turnamen besar seperti Piala Dunia tidak ditentukan hanya dari satu pertandingan. Vinicius Junior melontarkan kritik terhadap kondisi lapangan usai hasil imbang 1-1 antara Brasil dan Maroko pada laga pembuka FIFA World Cup 2026. Bintang Real Madrid itu menilai cuaca panas membuat rumput cepat mengering dan menghambat aliran bola, sehingga permainan Brasil tidak berjalan maksimal.
Vinicius tampil penuh sepanjang pertandingan dan berusaha membantu Brasil mencari gol kemenangan. Namun Brasil gagal menambah gol hingga peluit akhir berbunyi. Menurut Vinicius, kondisi lapangan menjadi tantangan besar yang harus segera diadaptasi oleh semua tim selama turnamen berlangsung. Meski mengakui situasi tersebut merugikan gaya bermain Brasil, ia menegaskan bahwa semua peserta menghadapi kondisi yang sama dan harus siap menyesuaikan diri demi melaju lebih jauh di kompetisi. Manchester United dikabarkan memasukkan Marc Casado ke dalam daftar pemain incaran untuk bursa transfer musim panas. Gelandang muda milik Barcelona itu belakangan memang menjadi sorotan karena masa depannya di Camp Nou mulai dipenuhi spekulasi. Barcelona disebut tidak menutup kemungkinan melepas pemain berusia 22 tahun tersebut jika ada tawaran yang dianggap sesuai. Situasi ini membuat beberapa klub Eropa mulai memantau perkembangannya, termasuk Manchester United yang disebut serius mempertimbangkan langkah konkret untuk membawanya ke Old Trafford. Hubungan yang cukup baik antara Manchester United dan Barcelona diyakini bisa menjadi faktor penting dalam mempermudah proses negosiasi. Jika transfer ini benar-benar terjadi, Marc Casado bisa menjadi tambahan penting untuk memperkuat lini tengah setan merah musim depan. Federico Chiesa dikabarkan ingin kembali ke Juventus pada bursa transfer musim panas ini. Setelah menjalani masa sulit bersama Liverpool sejak kepindahannya pada 2024, pemain berusia 28 tahun itu disebut siap memangkas gajinya hingga 50% demi membuka jalan pulang ke Turin. Juventus sendiri sedang memasuki era baru setelah gagal finish di 4 besar Serie A yang membuat mereka absen dari UEFA Champions League musim depan. Klub kini fokus membangun ulang skuad dengan basis pemain Italia, terutama setelah pergantian manajemen dengan masuknya Giovanni Carnevali menggantikan Damian Comolli sebagai CEO. Meski Chiesa sangat ingin kembali, transfer ini belum tentu mudah. Liverpool dikabarkan meminta sekitar 10 juta euro untuk melepasnya, sementara saat ini Juve masih memprioritaskan target lain. Namun, keinginan besar Chiesa untuk pulang bisa membuat negosiasi berkembang dalam beberapa pekan ke depan. Arsenal dilaporkan semakin serius memburu gelandang muda Ayoub Buadi pada bursa transfer musim panas 2026. Langkah ini menjadi bagian dari rencana Mikel Arteta untuk memperkuat lini tengah demi menjaga persaingan di musim depan. Menurut laporan Sky Sports, Arsenal cukup optimistis bisa memenangkan persaingan untuk mendapatkan Buadi meski harus bersaing dengan Paris Saint-Germain. Pembicaraan awal dengan perwakilan sang pemain dikabarkan berjalan positif, dan Buadi disebut tertarik dengan proyek jangka panjang yang ditawarkan klub London tersebut. Lille kabarnya membanderol Buadi di angka 70 juta euro. Arsenal sendiri berencana membuka negosiasi resmi setelah turnamen FIFA World Cup 2026 selesai. Hubungan baik dengan Presiden Lille bisa menjadi faktor penting yang membantu Arsenal menuntaskan transfer ini. Tottenham Hotspur dikabarkan berada di posisi terdepan dalam perburuan bek muda Joel Ordonez dari klub Bruges pada bursa transfer musim panas ini. Spurs disebut berhasil unggul dari Liverpool dan Chelsea yang juga memantau perkembangan sang pemain. Bek berusia 22 tahun itu tampil impresif sejak bergabung dari Independiente del Valle pada 2023. Ordonez sukses membantu klub Bruges meraih gelar domestik dan kini menjadi andalan timnas Ekuador di Piala Dunia 2026. Dengan postur 188 cm, kekuatan fisik, dan kemampuan membangun serangan dari belakang, ia dinilai cocok untuk bermain di Premier League. Tottenham awalnya memburu Jan-Paul van Hek, namun sulitnya negosiasi dengan Brighton membuat mereka mengalihkan fokus ke Ordonez. Dengan kontrak hingga 2029, klub Bruges dikabarkan memasang harga sekitar 39 juta pound sterling untuk bek muda Ekuador tersebut. AC Milan dikabarkan telah menentukan sosok pelatih baru untuk musim depan. Klub berjuluk Rossoneri itu disebut memilih Ruben Amorim sebagai arsitek utama proyek jangka panjang mereka. Menurut laporan Fabrizio Romano, manajemen Milan dan pihak Amorim kini sudah mencapai kesepakatan prinsip untuk kontrak hingga 2029. Pelatih asal Portugal tersebut disebut akan menerima gaji sekitar 4 juta euro per musim jika resmi bergabung ke San Siro. Kedatangan Amorim menjadi bagian dari langkah besar klub setelah musim yang mengecewakan.
Keputusan ini diambil setelah AC Milan gagal lolos ke UEFA Champions League musim depan. Kegagalan itu memicu perubahan besar di dalam klub, termasuk berakhirnya masa kerja Massimiliano Allegri. Kini Milan berharap Amorim bisa membawa mereka kembali bersaing di level tertinggi Eropa. Manchester United dikabarkan mulai serius memburu Bradley Barcola setelah sang pemain memberi sinyal ingin meninggalkan Paris Saint-Germain pada bursa transfer musim panas 2026. Laporan Tim Talk menyebut pihak United bahkan sudah membuka komunikasi dengan perwakilan sang pemain untuk membahas peluang transfer. Keputusan Barcola hengkang disebut dipicu berkurangnya peran di lini depan PSG. Pelatih Luis Enrique lebih sering mengandalkan Kvichak Kvaratskhelia, Desiree Doué, dan Ousmane Dembele dalam laga-laga besar, termasuk fase akhir UEFA Champions League. Situasi itu membuat Barcola merasa masa depannya di Paris mulai tidak menentu. PSG disebut membanderol Barcola di angka sekitar 60 juta pound sterling, meski ada laporan bahwa tawaran di atas 100 juta euro bisa membuka jalan negosiasi. Selain United, Liverpool dan Arsenal juga ikut memantau situasi. Chelsea dikabarkan secara mengejutkan ikut dalam perburuan Marcus Rashford pada bursa transfer musim panas. Namun The Blues disebut lebih tertarik merekrut pemain Manchester United itu dengan status pinjaman dibanding pembelian permanen. Langkah ini dinilai sebagai strategi untuk menjaga keseimbangan anggaran klub. Chelsea melihat Rashford sebagai solusi potensial untuk memperkuat lini serang mereka yang tampil kurang konsisten musim ini. Kecepatan, pengalaman, dan kemampuan mencetak gol sang penyerang Inggris dianggap bisa memberi dimensi baru bagi serangan tim. Kehadirannya juga diyakini dapat meningkatkan persaingan di lini depan. Meski begitu, transfer ini tidak akan mudah terwujud. Gaji tinggi Rashford serta persaingan dari klub lain bisa menjadi hambatan besar. Jika kesepakatan tercapai, kepindahan ini bisa menjadi salah satu kejutan terbesar di bursa transfer musim panas. Real Madrid dikabarkan semakin dekat menyelesaikan transfer besar musim panas ini dengan merekrut Marc Cucurella dari Chelsea. Los Blancos disebut telah mencapai kesepakatan verbal dengan semua pihak untuk membawa sang pemain ke Santiago Bernabeu. Kabar ini muncul setelah jurnalis transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa proses negosiasi berjalan lancar dan transfer diperkirakan akan resmi setelah 2026 FIFA World Cup berakhir. Real Madrid disebut siap menebus klausul pelepasan senilai 50 juta euro demi memperkuat sektor kiri pertahanan mereka. Jika transfer ini benar-benar terjadi, Cucurella akan mengakhiri 4 musimnya bersama Chelsea dan memulai petualangan baru di Spanyol. Kehadirannya diyakini menjadi bagian dari regenerasi skuad Madrid yang terus membangun tim muda kompetitif untuk musim depan. Paris Saint-Germain dikabarkan siap mengajukan tawaran besar senilai 120 juta euro untuk merekrut Arda Güler dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas. Jika transfer ini terwujud, nilainya berpotensi menjadi rekor transfer tertinggi sepanjang sejarah pemain asal Turki. Menurut laporan Yenica, ketertarikan PSG disebut datang langsung dari pelatih Luis Enrique yang ingin merombat lini tengah timnya. Gelandang berusia 21 tahun itu dianggap sebagai salah satu target utama untuk menjadi pilar proyek baru klub Paris setelah dominasi mereka di Eropa dalam 2 musim terakhir. Namun, Real Madrid diyakini belum tentu melepas Arda dengan mudah. Pemain muda tersebut masih dipandang sebagai aset penting masa depan klub, terutama setelah menunjukkan perkembangan pesat musim ini. Timnas Jerman membuka langkah mereka di FIFA World Cup 2026 dengan kemenangan besar usai menghancurkan Curaçao dengan skor telak 7-1 pada laga grup E di Houston. Die Mannschaft tampil dominan sejak menit awal dan langsung menunjukkan kualitas mereka sebagai salah satu kandidat juara. Di babak pertama, Jerman unggul lewat gol Felix Mecha, Nico Schlotterbeck, dan penalti Kai Havertz. Curaçao sempat memberi kejutan melalui gol Livano Comenencia, tetapi itu tak cukup untuk menghentikan laju agresif Jerman. Memasuki babak kedua, Jerman semakin menggila lewat gol dari Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undav, serta 1 gol tambahan dari Havertz yang menutup laga dengan brace. Hasil ini membuat Jerman memimpin klasemen grup E dan mengirim pesan kuat kepada para pesaingnya. Timnas Belanda dan Jepang harus puas berbagi poin usai bermain imbang 2-2 pada laga perdana grup F FIFA World Cup 2026.
Bertanding di AT&T Stadium, pertandingan berlangsung sengit dengan kedua tim saling berbalas gol. Belanda membuka keunggulan di awal babak kedua lewat sundulan Kapten Virgil van Dijk pada menit ke-51. Namun keunggulan itu tak bertahan lama setelah Keito Nakamura sukses menyamakan skor 6 menit berselang. Belanda kembali unggul lewat gol Crescencio Summerville di menit ke-64. Saat kemenangan Belanda sudah di depan mata, Daichi Kamada muncul sebagai penyelamat lewat sundulan yang mengubah skor menjadi 2-2. Hasil ini membuat Jepang sementara memimpin klasemen grup F dengan 1 poin berkat keunggulan fair play atas Belanda.